lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Langsung saja kita hadirkan bintang tamu kita pada malam ini, Axelo. Halo. Apa kabar? Sehat. Silakan. Yes, itu dia. Axelo, sehat ya? Sehat Kak, sehat. Jadi nama kamu tuh Axel Hasian Nababan. Iya betul. Kenapa akhirnya memilih nama panggung Axelo? Jadi waktu itu awalnya harusnya nama aku tuh El Axelo nama panggungnya. Ada L-nya? Ada L-nya. Cuman biar lebih mudah diingat aja. Jadi namanya Axelo dan hasil diskusi sama kakak-kakak juga begitu. L-nya tuh apa? Kan nama Axel kan belakangnya L Kak. Akan lebih mudah dipanggil kalau L kan gitu. Oh gitu, Cuman L biar Axelo. Iya, biar lebih gampang diingat. Akhirnya kita pilih nama Axelo. Berarti ini akan terus kamu pakai dimanapun ya? Dimanapun. Nama Axelo ya? Dimanapun, betul. Sejauh ini bagaimana kamu menikmati dunia musik Indonesia? Apakah kamu mengalami kekecewaan atau justru sangat fun di sini? Jujur sangat fun karena aku tuh main musik dari kecil Kak. Dari umur 12 tahun kurang lebih. Jadi untuk bisa terjun ke dunia musik itu adalah sebuah mimpi yang akhirnya bisa tercapai. Oke, orang tua musisi juga? Enggak, tapi mereka penikmat Kak, suka banget musik, papa apalagi gitu. Papa yang justru ngenalin kita ke dunia musik gitu. Jadi influence musik kamu dari mana tuh? Dari papa. Dari papa? Dari papa. Dulu tuh papa tuh hobi banget main gitar setiap hari Sabtu pagi, karena kan ketemu semua keluarga kan libur dan segala macamnya. Pagi-pagi kita main musik bareng, apalagi abang juga main musik, main drum kan dulu. Jadi kita suka jamming di rumah gitu, main musik aja. Gitu. Kamu asli Medan ya? Aku orang Batak tapi lahir di sini Kak. Lahir di sini? Iya, di Tangerang. Gitu. Mungkin kamu ada ucapan untuk saudara-saudara kita di Sumatera saat ini, sekaligus memotivasi saudara-saudara kita di sana seperti apa? Buat saudara-saudara yang ada di Sumatera, semoga Tuhan tetap jaga kita. Walaupun ada musibah yang sekarang lagi melanda, tapi aku percaya Tuhan akan gantikan semuanya dengan lebih baik nantinya. Semangat terus. Semoga Tuhan memberkati. Ya, semoga Tuhan memberkati. Nah, saat ini kamu juga masih kuliah ya? Kuliah betul. Oke, jurusan? Aku kuliah semester 3 di ilmu komunikasi Kak. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Berarti nanti magangnya di Metro TV. Wah. Bisa kan ya, nyambung kan? Bisa. Apalagi kalau magangnya di Midnight Live. Nah, itu dia masuk. Jadi narasumber terus nanti. Kali ini butuh tambahan host gitu Kak? Boleh. Kita lagi nyari host banyak lah pokoknya. Masa saya jadi host umur hidup kan nggak mungkin ya. Kali ini nanti penggantinya aku gitu Kak? Iya, pokoknya apa aja bisa lah di sini. Nyanyi sambil kuliah itu nggak ganggu kuliah? Sebenarnya nyanyi sambil kuliah sih nggak gitu mengganggu ya Kak. Cuman kemarin aku akhirnya memutuskan cuti karena sempet terjun juga ke dunia sinetron waktu itu gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk cuti kuliah karena kayaknya agak sulit kalau dibendung semuanya gitu. Jadi kuliah, terus nyanyi, terus sinetron? Kemarin stripping juga. Jadi memutuskan banyak untuk ya. Gitu. Terus kamu ikut kompetisi apa sebelumnya? Aku lulusan Indonesian Idol season 13 Kak. Oke. Gitu. Terus setelah itu? Setelah lulus aku main sinetron dulu, baru akhirnya di bulan November kemarin aku rilis single perdana aku. Oke, ini benar-benar single perdana ya? Single perdana, betul. Judulnya? Judulnya Amit Amit. Nah. Judulnya Amit Amit. Iya. Kebetulan meja kayu nih kan? Bisa Amit Amit. Iya, gitu ya. Kenapa memilih judul itu dan kenapa akhirnya kamu membuat sebuah single? Jadi pertama-tama single ini kan dibikin sama kakak-kakak dari label Hits Record. Jadi kenapa judulnya Amit Amit? Jadi lagu ini kan bercerita tentang perspektifnya seorang laki-laki sama pacarnya. Semasa pacaran itu si cewek ini tuh selalu mengeluh
Selalu mengeluh, selalu nyebut hal-hal yang enggak tentang pacarnya, tentang laki-lakinya. Nah, akhirnya si cowok ini ngomong, aduh gimana nih kalau Tuhan bilang iya, terus dia denger semuanya. Amit-amit deh sayang, jangan sampai terjadi gitu. Oke, jadi ucapan adalah doa. Iya, itu kayak warning gitu loh. Ini ucapan doa lu nanti dikabulin, lu yang nyawa sendiri gitu. Oke. Kau pernah juga kayak itu, mengalami hal seperti itu? Wow. Misalnya jangan sampai deh gitu. Misalnya. Pernah juga. Pernah. Jadi agak relate juga nyanyiinnya kadang-kadang kayak gitu. Karena relate. Ada kolaborasi dengan musisi lain? Belum sih, sekarang sih belum. Belum Iya belum, masih sama kakak-kakak label sih gitu. Oke, tapi ke depan siapa musisi yang paling kamu inginkan untuk bisa diajak kolaborasi? Banyak banget Kak sebenarnya. Kalau misalkan internasional, aku pengen Bruno Mars. Karena aku suka banget dan inspirasi bermusik aku salah satunya juga dari Bruno Mars gitu. Kalau genre musik kamu? Aku sebenarnya pop R&B, pop gitulah. Tapi nanti akan menyesuaikan lah ya? Iya, akan menyesuaikan. Aku mungkin akan belajar lebih banyak lagi mungkin biar aku bisa ekspor lebih banyak juga. Gitu. Iya, iya. Tapi kamu juga bisa main alat musik? Bisa main alat musik. Kalau vokal dulu belajarnya gimana? Aku justru vokal itu paling terakhir, aku belajar musik dulu. Oke. Gitu, jadi vokal aku belajar sendiri juga, semuanya otodidak Kak. Terus akhirnya orang pertama yang bilang suara kamu bagus siapa tuh? Awalnya papa, cuman aku nggak percaya, kadang-kadang orang tua suka bohong Kak. Kadang-kadang bilang suaranya bagus, aslinya enggak, gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Akhirnya kamu sadar suara kamu bagus kapan? Itu waktu aku SMA Kak, kelas 1. Kelas 1 SMA, aku nyanyi sama teman-teman aja lagi nongkrong. Terus ada satu temanku deket banget sampai sekarang. Yeah. Dia tuh bilang, aduh suara lu tuh bagus, sayang banget kalau nggak dipakai gitu. Ya udah akhirnya daripada kita main musik, aku Main bola tuh akhirnya? Oh iya. Bukan Kak, aku Akhirnya fokus main musik terus ya, bermusik. nyanyi sih. Nyanyi. Fokusnya segmented ke nyanyi dan kurang lebih 2 tahun baru akhirnya ikut ajang Indonesian Idol gitu. Wow, perjalanan cukup panjang juga ya? Cukup panjang dan cukup singkat Kak. Oke. Panjang dan singkat nggak tahu gimana tuh ceritanya bisa disambungin, cuma ya gitulah. Selama berkarir di dunia musik apa yang bikin kamu down? Aku kan berkarir di dunia musik ini kurang lebih baru berapa ya? Kurang dari setahun gitu Kak. Karena kan ajang Idol kan baru selesai bulan Mei kemarin. Yeah. Cuman kalau aku mau cerita, kemarin itu selama aku ikut Idol tuh banyak banget kata-kata dari netizen yang kurang enak kan. Jadi itu kadang-kadang bikin Kamu overthinking tuh? bukan overthinking lagi Kak, aku udah sampai ke fase stres mungkin selama di ajang ya? itu. Karena sampai bawa-bawa ke ranah-ranah keluarga dan segala macam yang cukup mengganggu gitu kan. Jadi akunya juga agak bukan ogah-ogahan sih, lebih ke agak takut untuk lanjut gitu. Karena tekanannya terlalu banyak. Akhirnya kamu bisa bounce back gimana ceritanya? Pertama aku punya orang tua yang hebat kan, yang dukung terus. Ada papanya di sini. Ada papanya. Ada mamanya juga. Nonton semua support kamu loh ya. Orang tua yang hebat, keluarga yang hebat yang dukung terus bahwa dan aku dikasih prinsip bahwa aku tuh jalan menuju masa depan tuh sendirian. Aku nggak perlu dengerin segala sesuatu yang menghalangi jalan aku gitu. Cukup belajar, perbaiki kesalahannya, menuju masa depan dengan versi yang terbaik gitu. Oke, kritik yang membangun, kamu terima kita ambil, pastinya, gitu. kamu ambil yang baik-baiknya aja begitu ya. Tapi kalau kamu bilang tadi karir kamu baru setahun, artinya proses pembuatan lagu Amit-Amit ini berapa lama? Wah ini cepet banget Kak, kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu jadi 2 tuh? mingguan, iya. Jadi aku bungkus sinetron itu bulan Oktober. Di minggu kedua bulan Oktober, kita akhirnya produksi lagu Amit-Amit itu, recordingnya. Dan kurang dari semingguannya lagi, bulan awal November, baru akhirnya kita produksi MV. 2 minggu, 3 mingguan lah produksi MV gitu. Akhirnya rilis di bulan November juga. Artinya sebenarnya waktu kamu aktif atau lagi main sinetron gitu ya, sudah terpikir itu ya untuk membuat lagu ini? Sudah, lagunya udah jadi Kak, cuma Udah belum kesempatan kita record gitu. Oke, ada tantangan tersendiri ketika kamu melakukan proses record? Ada jelas Kak. Apa aja tuh? Jadi kan kurang lebih aku main sinetron tuh 2 bulan ya. Oh, 2 bulan. Dari Agustus sampai Oktober. Stripping tuh ya? Stripping, setiap hari, Senin sampai Minggu. Dari pagi sampai pagi? Dari pagi sampai pagi, siang, sorenya lagi gitu. Kayak penonton dong ya? gitu.
Nggak beda jauh. Terus Oh gitu ya? Iya. Capek banget tuh ya? Capek. Terus sebenarnya mungkin karena aku masih muda juga gitu ya Kak. Jadi kayak nggak terlalu capek. Enjoy juga karena sama teman-teman yang masih seumuran juga kan. Oke. Tapi tantangannya adalah stripping artinya jauh dari dunia musik. Iya, iya, Aku iya. jarang nyanyi, nggak pernah ketemu lagi yang nyanyi-nyanyi dan segala macamnya. Dan ketika kembali bernyanyi, aku harus balik ke dapur rekaman. Dan lagunya juga itu kan lagu yang baru aku dengar, jadi kadang-kadang masih rada samar-samar dan segala macamnya. Oke. Tantangannya di situ, gitu. Tapi dibantu. Gitu, sama Waktu hal acting yang- juga belajar acting. Belajar Kak, karena sinetron itu juga debut pertama kan sebelumnya. Aku nggak pernah ada di dunia acting, maksudnya musikal dan segala macam. Jadi tahun ini tahun lo banget ya? Tahun, iya. Tahun belajar Kak, tahun belajar gitu. Kalau acting sedih gimana tuh kalau acting sedih misalnya? Cara membangun emosinya Nah tuh kebetulan aku nggak pernah dapet yang sedih-sedih Kak, gitu. Jadi mungkin harus belajar, karena aku kadang-kadang masih nggak bisa bedain mana sedih, mana happy. Karena hidup aku flat aja gitu Kak, rata. paling bandel ngapain paling bandel? Di sinetron, Atau di manapun di sekolah, di kampus? mandi hujan Kak. Mandi hujan ya. Penonton main becekan aja. Oh. Mandi hujan tuh paling bandel tuh. Ya, tapi Iya, ya. tapi ya gitu-gitulah bandel-bandel anak muda lah Kak. Iya, Kalau iya, zaman iya, dulu gitu. Pernah dimarahin papa? Hah? Pernah dimarahin nggak? Kebalik aku yang marahin papa. Ampun om. Pernah lah, sering lah. Tapi papa bilang, nggak apa-apa, papa juga dulu gitu. Gitu. Oh, Aman papa suka main aja. hujan juga? Hah? Papa suka main hujan? Papa main hujan juga. Pantesan duduk di kursi penonton bapaknya, ya sama aja main becekan juga. Om, aman om ya. Nah, ke depan nanti akan ada proyek apa lagi nih? Jujur aku belum tahu ke depannya, karena ini udah akhir tahun juga kan Kak. Kita harus susun plan buat tahun 2026. Iya. Tapi kalau dari keinginan aku sendiri, aku pengen rilis single yang kedua, itu yang pasti. Oke. Dan suatu saat nanti, mungkin di tahun 2026, mungkin tahun 2027, aku harus ada di layar lebar Kak. Gitu. Itu mimpi aku selanjutnya gitu. Bikin album Bikin album Pasti juga, ya? pasti harus itu. dalam wajib. waktu 5 tahun atau di atas itu? Mungkin kira-kira? 3 bulan Kak harus udah jadi album. Wih, album foto, album foto. tiga Album bulan foto kan jadi. album banyak Iya, Kak. banyak. Iya. Udah tepuk tangan aja. Kalau mau Album tepuk tangan tunggu banyak. kode dari saya. Iya. Semangat. Saya enggak. Tapi ada kemungkinan berganti genre. Iya, pasti. mungkin akan cari lagu yang di luar zona nyaman juga Iya, iya, gitu. Belum tahu juga ke Jadi depannya. nanti setelah bikin single bisa main layar lebar juga. Iya, aku pengen banget sih. Film seperti apa yang kamu inginkan? Film apa aja sih Kak? Action? Action. Jujur kan di dunia acting itu kan aku baru banget. Jadi aku belum tahu ke depannya, belum tahu apa yang aku suka. Tapi mungkin romance akan asik sih. Romance. Iya, romance akan asik. Jadi harus ada sedih-sedihnya, harus ada nangisnya Harus tuh. bener juga. Iya kan? Iya. Nggak ada romance yang bahagia-bahagia aja gitu Kak. Ada biasanya yang happy ending namanya. Kalau bahagia, misalkan iya. kalau misalkan romance yang perselingkuhan, aku yang jadi selingkuhannya nggak apa-apa. Asal jauh dari nangis-nangis gitu. Aku yang nangisin nggak apa-apa. Iya, iya. Atau aku yang selingkuh gitu. Nah itu nggak apa. Semoga nggak ada di dunia nyata ya. Semoga nggak terjadi. Nggak akan, itu bisa dipastikan, janji. Bisa dipastikan nggak akan terjadi di dunia nyata. Lalu untuk lagu Amit-Amit sendiri nih, harapan kamu itu apa untuk lagu ini? Buat harapan aku di lagu Amit-Amit, buat temen-temen yang mungkin relate tapi nggak tahu harus suarain lewat mana. Iya. Nah kita nyanyiin bareng di lagu Amit-Amit. Wih. Gitu. Langsung aja.